Beberapa hari yang lalu saya mendapat SMS dari seseorang, entah siapa orangnya. Dia mengirim berita bahwa beberapa hari lagi akan diadakan kholnya Imam Khomeini di Jakarta. Setelah membaca SMS tersebut, saya terheran-heran. Sebab biasanya yang dikholi itu adalah seorang waliullah, seorang yang saleh, seorang yang alim, dalam rangka memperingati hari kematiannya, dalam rangka mengenang jasa-jasanya yang besar itu, maka diadakan peringatan. Namun yang dikholi ini adalah seorang yang sejarahnya gelap. Di negaranya sendiri dia itu dikenal sangat kejam. Berapa banyak ulama ahli sunnah yang dibanting oleh rezim Khomeini, dan berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Bahkan anak buahnya yang tidak sepaham dengan dia hilangkan. Di zaman itu orang ini dikenal sebagai seorang tokoh yang menghina Rasulullah SAW, menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuduhan ini dibukukan di dalam bukunya yang terkenal, yaitu Kashful Asrar, dalam halaman 155. Inilah bukunya yang terkenal, itu Kashful Asrar. Di belakangnya ada gambarnya gembong tersebut. Dalam halaman 55 itu, 155 itu, dia berkata, wa wadihun bi anna nabi law kana qad ballagha bi amri al-imamah tibqan lima amara bihillah wa badal al-masa'i fi hadha al-majal lama nashabat fil buldan al-islamiyah kullu hadhihi al-ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik walama dhaharat thimata khilafat fi usul din wa furu'ih. Menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu orang begini kok mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad? Dan herannya lagi, diadakan kholnya. Orang yang menuduh Rasulullah, menghina Rasulullah, menghina istrinya Rasulullah, menghina sahabatnya Rasulullah, diperingati hari kematian. Dan ini penghinaan kepada umat Islam. Musuhnya Rasulullah diperingati kholnya di tengah-tengah muslimin yang mengaku beragama Islam di ibu kota negara Republik Indonesia, di mana di situ banyak ulama, di mana di situ banyak pimpinan organisasi-organisasi Islam. Tapi saya tidak heran kepada orang-orang Syiah itu. Di negara mereka di Iran itu tiap tahun diadakan kholnya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Tiap tahun mereka berkumpul di kuburannya Abu Lu'lu'ah memperingati
wafatnya atau matinya Abu Lu'lu'ah dianggap berjasa karena telah membunuh pemimpin umat Islam saat itu. Karenanya saya khawatir kalau suatu saat muslimin tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karenanya kepada aparat saya mohon dengan sangat untuk turun tangan dalam hal ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa mereka itu sangat berbahaya bagi agama, berbahaya bagi negara, berbahaya bagi bangsa, berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, berbahaya bagi Pancasila, berbahaya bagi NKRI. Karenanya kita harus tegas dalam menghadapi mereka kepada aparat supaya mereka itu tidak diberi izin. Kalau aparat itu benar-benar menginginkan negara Indonesia di dalam keadaan aman dan sentosa. Itulah sekedar untuk menambah wawasan bapak-bapak dan saudara-saudara. Inilah bukunya yang terkenal itu Kasyful Asrar. Di belakangnya ada gambarnya gembong tersebut. Dalam halaman 55 itu, 155 itu dia berkata, wa wadhihun bi anna nabi law kana qad ballagha bi amri al-imamah tibqan lima amara bihillah wa badal al-masa'i fi hadha al-majal lama nashabat fil buldan al-islamiyah kullu hadhihi al-ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik walama dhaharat thimata khilafat fi usul ad-din wa furu'ih. Na'udzubillah. Menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu orang begini kok mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad? Dan herannya lagi, diadakan kholnya orang yang menuduh Rasulullah memimpin umat Islam saat itu. Karenanya saya khawatir
kalau suatu saat muslimin tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karenanya kepada aparat saya mohon dengan sangat untuk turun tangan dalam hal ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa mereka itu sangat berbahaya bagi agama, berbahaya bagi negara, berbahaya bagi bangsa, berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, berbahaya bagi Pancasila, berbahaya bagi NKRI. Karenanya kita harus tegas dalam menghadapi mereka. Kepada aparat menghina Rasulullah, menghina istrinya Rasulullah, menghina sahabatnya Rasulullah, diperingati hari kematiannya. Dan ini penghinaan kepada umat Islam. Musuhnya Rasulullah diperingati kholnya di tengah-tengah muslimin yang mengaku beragama Islam di ibu kota negara Republik Indonesia, di mana di situ banyak ulama, di mana di situ banyak pimpinan organisasi-organisasi Islam. Tapi saya tidak heran kepada orang-orang Syiah itu. Di negara mereka di Iran itu tiap tahun diadakan kholnya Abu Lulu'ah Al-Majusi, pembunuh Khalifah Umar Ibn Khattab. Tiap tahun mereka berkumpul di kuburannya Abu Lulu'ah memperingati wafatnya atau matinya Abu Lulu'ah. Dianggap berjasa karena yang dikholi ini adalah seorang yang sejarahnya gelap. Di negaranya sendiri dia itu dikenal sangat kejam. Berapa banyak ulama ahli sunnah yang dibanting oleh Hussein Khomeini, dan berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Bahkan anak buahnya yang tidak sepaham dengan dia hilangkan. Di zaman itu orang ini dikenal sebagai seorang tokoh yang menghina Rasulullah SAW, menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuduhan ini dibukukan di dalam bukunya yang terkenal, yaitu Kashful Asrar, dalam halaman 155. Beberapa hari yang lalu saya mendapat SMS dari seseorang, entah siapa orangnya. Dia mengirim berita bahwa beberapa hari lagi akan diadakan kholnya Imam Khomeini di Jakarta. Setelah membaca SMS tersebut, saya terheran-heran, sebab biasanya yang dikholi itu adalah seorang waliullah, seorang yang saleh, seorang yang alim, dalam rangka memperingati hari kematiannya, dalam rangka mengenang jasa-jasanya yang besar itu, maka diadakan peringatan. Namun